tanya, jawab, mikir. Rajami terus pikiran Anda dengan kebenaran firman Tuhan dan itu yang akan mengubahkan hidup Anda. Kehendak Tuhan. Ada seorang saudara kita yang menanyakan tentang kehendak Tuhan dan menyuruh untuk menguraikan 10 kehendak Tuhan. Semua yang tertulis di dalam Alkitab adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan menyatakan kehendak Tuhan. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Kehendak Tuhan yang pertama, supaya semua manusia diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat yang keempat, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan supaya jangan ada seorang pun yang binasa. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Kehendak Tuhan yang kedua, supaya manusia kita mengenal Tuhan dengan benar, mengenal secara intim, ginosko, saling kenal, bersahabat akrab dengan Tuhan sehingga saling mengenal. Bukan hanya sekedar tahu. Banyak orang tahu tentang Tuhan tetapi tidak mengenal Tuhan. Matius 7 ayat 23, Efesus 1 ayat 17. Mengenal Tuhan berarti memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Pengetahuan akan kebenaran adalah penyingkapan akan kebenaran, pemahaman dari Tuhan ataupun penerangan ilahi, pewahyuan. Tuhan membuka dirinya untuk dikenal. Penting sekali untuk mengenal Tuhan dengan benar. Bila tidak, firman Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Hosea 4 ayat yang ke-6. Kehendak Tuhan yang ketiga adalah pertobatan jiwa-jiwa. Bertobat dan berbalik kepada Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi pertobatannya. Yeskil 18 ayat 32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Kehendak Tuhan yang keempat, mempersembahkan tubuh. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kehendak Tuhan yang kelima, supaya kita menghasilkan buah. Berbuah itu ada proses kehidupan, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Buah apa yang Tuhan inginkan? Buah pertobatan. Matius 3 ayat 16. Matius 7 ayat 16 sampai 20. Buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah pelayanan, jiwa-jiwa yang bertobat. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kehendak Tuhan yang keenam, mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Matius 22 ayat 37 dan 39. Kehendak Tuhan yang ketujuh, supaya kita kudus dan tidak bercacat celah. Efesus 1 ayat 4. Di dalam dunia Allah telah memilih kamu sebelum dunia dijadikan, supaya kamu kudus dan tidak bercacat celah. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus.
Kehendak Tuhan yang ke-8 memberitakan Injil. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kehendak Tuhan yang ke-9 supaya kita mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan. Berjaga-jaga dan berdoalah. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ketika kita berdoa, roh kita menjadi kuat dan daging mudah dikalahkan. Sebaliknya, kalau kita tidak berdoa, roh kita akan dikalahkan oleh perbuatan daging kita, hawa nafsu kita. Kehendak Tuhan yang ke-10 menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus berarti berbeda dengan cara hidup dunia. Roma 12 ayat yang kedua tadi sudah disampaikan. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan akan anak Allah, yaitu manusia dewasa menurut ukuran tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan Tuhan menghendaki kita sempurna. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Karena itu kamu harus menjadi sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tuhan memberkati. Masih banyak kehendak Tuhan lainnya yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, kita bisa menemukannya jika kita mau mempelajarinya. Terima kasih.